Sepanjang hidupnya, Warren Buffett fokus pada satu hal, yaitu menggulung bola saljunya dalam hal berinvestasi dan membangun reputasi. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Snowball karya Alice Ruder. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal memoir dari Warren Buffett, seorang investor legendaris yang dijuluki The Oracle of Omaha. Selama ini, Warren tidak pernah memiliki sebuah memoir yang resmi, tapi dia memberikan akses kepada Alice untuk bisa menggali langsung tentang perjalanan hidupnya, tantangan yang dihadapi, hingga kebijaksanaan yang dia temukan dalam hidup. Walaupun Warren selalu diburu media, tapi dia tidak pernah membagikan kisah hidupnya secara utuh. Bagi Warren, kehidupannya adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Namun, semua itu berubah ketika Warren bertemu dengan Alice. Awalnya, Alice adalah seorang analis industri asuransi dan juga seorang penulis yang handal. Tulisan keuangan Alice membuat Warren terpesona. Hingga akhirnya, Warren bersedia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membantu Alice dalam menulis memoir hidupnya. Selain itu, dia juga mengizinkan Alice untuk bicara langsung dengan istri, anaknya, temannya, hingga rekan kerjanya. Menariknya, buku ini bukan cuma soal kekayaan Warren yang luar biasa, tapi juga prinsip hidup dan idenya yang menginspirasi jutaan orang di dunia. Saya merangkumnya menjadi 3 hal menarik dari buku ini. Yang pertama, kebiasaan baik menghasilkan kesuksesan. Warren lahir dari keluarga pebisnis. Kakeknya merupakan pemilik toko, sedangkan ayahnya, Howard, merupakan ekonom dan membuka kantor pialang saham, sebelum akhirnya dia menjadi anggota Kongres Nebraska. Dari kecil, Warren sudah suka dengan angka. Bahkan, dia sudah mulai berbisnis sejak usianya masih sangat muda. Pada umur 6 tahun, dia menjual permen karet ke tetangganya. Berbagai bisnis pun telah dilakukan, mulai dari jualan bola golf, hingga jualan kacang dan popcorn di turnamen sepak bola universitas. Warren juga rutin menabung semua uang yang dia hasilkan. Ketika dia berumur 12 tahun, dia bukan hanya bekerja sebagai loper koran, tapi juga menjual langganan koran. Keuntungan yang dia dapat bahkan mampu mengalahkan gaji gurunya saat itu. Pola pikir Warren tentu saja sangat berbeda dengan teman sebayanya. Dia punya kebiasaan untuk rutin membaca semua buku investasi dan koran yang ada di kantor ayahnya. Warren bahkan berjanji pada dirinya sendiri kalau dia akan menjadi jutawan di umur 35 tahun. Setelah lulus SMA, awalnya Warren tidak ingin melanjutkan kuliah, tapi ayahnya memaksa dia untuk kuliah. Setelah lulus kuliah, Warren lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun sayangnya, dia tidak diterima di Harvard. Akhirnya, Warren masuk program studi pascasarjana di Universitas Columbia, di mana dia mengambil kelas Benjamin Graham. Pertemuan dengan Graham merupakan salah satu momen penting dalam hidupnya. Sebagai informasi, Benjamin Graham adalah penulis buku The Intelligent Investor. Tidak butuh waktu lama, Warren menjadi murid kesayangan Graham karena otaknya yang cerdas. Dia juga membaca dan menghafal buku Security Analysis yang merupakan salah satu buku berpengaruh yang ditulis oleh Graham dan David Dodd, profesor dari Universitas Columbia. Saat itu, Warren sudah mulai berinvestasi di pasar modal. Filosofi investasinya diadaptasi dari Graham, sangat sederhana. Carilah perusahaan yang nilai sahamnya lebih murah dari nilai intrinsik perusahaannya, dan berinvestasi berdasarkan hal itu. Warren juga tidak peduli dengan naik turunnya pergerakan harga pasar sementara. Dia berinvestasi untuk jangka panjang, dengan fokus pada fundamental bisnis yang sehat dan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang unggul dari tahun ke tahun. Melalui proses yang sederhana ini, Warren mampu menciptakan kekayaan
hingga akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kedua, hidup sederhana walaupun jadi miliarder. Warren bukan tipe miliarder pada umumnya. Walaupun dia jadi miliarder berkat kemampuannya di pasar saham, Warren tidak ingin tinggal dekat Wall Street. Dia malah memilih tinggal sederhana di Omaha, Nebraska, yang merupakan kota kelahirannya, jauh dari gemerlap Wall Street. Warren beranggapan tinggal di Omaha membuat dia berpikir lebih jelas dan mengurangi gangguan yang biasanya ada di kota besar. Selain itu, Warren memiliki gaya hidup yang sederhana. Bagi orang dengan penghasilan sebesar itu, dia hanya menggaji dirinya sendiri sebesar $100.000 setiap tahunnya. Kalau dibuat perbandingan, itu sama saja seperti penghasilan kelas menengah atas di Amerika Serikat. Warren juga masih tinggal di rumah yang sama sejak tahun 1958. Ketika Warren masih jadi jutawan, dia bahkan tidak masalah memakai sepatu yang sudah bolong. Bagi Warren, pakaian bukan segalanya. Yang penting adalah menghasilkan uang. Pola pikir Warren seperti ini ternyata sudah ditanamkan dari keluarganya. Moto hidup keluarganya adalah habiskan lebih sedikit dari apa yang kamu hasilkan dan jangan pernah berhutang. Ketiga, reputasi adalah segalanya. Warren sangat serius soal reputasi dan integritas. Bagi dia, membangun reputasi butuh waktu 20 tahun, tapi hanya butuh waktu 5 menit untuk merusaknya. Ada pelajaran berharga soal reputasi ketika dia kecil. Saat itu, ketika Warren berumur 11 tahun, dia membeli saham dari City Service, yang merupakan saham dari perusahaan gas alam yang didirikan pada tahun 1910, tapi sekarang sudah tidak ada. Waktu itu, Warren bersama adiknya yang bernama Doris membelikan masing-masing 3 saham dari City Service. Dia tidak terlalu paham soal saham perusahaan itu. Tapi Warren cuma tahu kalau saham itu merupakan saham favorit yang dijual oleh ayahnya selama bertahun-tahun. Suatu hari, harga sahamnya kemudian turun tajam dari $38,27 ke $27. Doris kemudian khawatir soal saham miliknya yang turun, dan Warren merasa sangat bertanggung jawab. Ketika harga saham City Service kembali naik, Warren buru-buru menjualnya. Di saat itu, dia mendapatkan pelajaran penting soal berinvestasi menggunakan uang orang lain. Jika dia berbuat kesalahan, maka orang lain akan kesal dengan dirinya. Oleh karena itu, Warren harus paham betul dengan saham yang dia pilih dan yakin berhasil. Baru kemudian dia berani berinvestasi. Selama ini, Warren dikagumi karena kejujuran dan reputasinya. Pada tahun 1991, Salomon Brothers terjerat skandal keuangan yang luar biasa besar. Salomon Brothers adalah bank investasi tempat Warren menginvestasikan $700 juta yang berasal dari perusahaannya, Berkshire Hathaway. Tentu saja berita ini mengagetkan semua orang. Parahnya lagi, CEO dari Salomon Brothers mengetahui kecurangan ini tapi tidak memecat anak buahnya. Oleh karena itulah, CEO-nya juga dipaksa untuk mengundurkan diri. Kondisi saat itu sangat genting, dan Salomon Brothers berada di ujung kebangkrutan. Di masa sulit itu, Warren kemudian ditunjuk untuk menjadi komisaris dan CEO interim selama 9 bulan. Reputasi dia dipertaruhkan, dan Warren mulai memperbaiki masalah yang dihadapi oleh Salomon Brothers. Beberapa hari setelah penunjukan, Warren hadir dalam panggilan Kongres dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, Warren juga berkomitmen untuk bekerja sama secara penuh dengan investigator dan memperbaiki tata kelola perusahaan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.